Bab 1612. Tidak ada yang berani sombong di hadapan kepala keluarga Ardashir. Namun, Wira selalu menyulitkannya, sehingga dia sangat membenci Wira. Setelah tertawa sebentar, Juna mengalihkan topik pembicaraannya. Wira, sekarang semua orang dari 8 keluarga besar ada di sini. Kita ini bisa dibilang adalah inti dari Sekte Langit, jadi kalau ada sesuatu, langsung katakan kepada semuanya saja. Tujuan Wira datang ke sini adalah bergabung dengan semua orang untuk bersama-sama menghadapi orang-orang dari Sekte Gunung. Saat ini, Juna sudah berbicara dan memberinya kesempatan, dia tentu saja tidak bisa tetap keras kepala. Jika tidak, tindakannya ini akan merugikan Juna. Jika situasinya benar-benar menjadi makin buruk, pada akhirnya mereka akan kalah. Setelah semua mata tertuju kepadanya, Wira melanjutkan, "Aku datang dari dunia luar dan sekarang dunia luar sedang sangat kacau. Saat ini, ada 3 kerajaan dengan kekuatan yang seimbang, tapi kerajaan Beluana tiba-tiba menyerang kerajaan Nuala. Aku awalnya nggak ingin ikut campur urusan kedua kerajaan ini, tapi orang-orang dari Sekte Gunung juga terlibat. Dari penyelidikanku secara diam-diam, Raja Kerajaan Beluana bisa berubah semuanya karena ulah Antares yang tentu saja didukung oleh Sekte Gunung. Dari kedua hal ini juga membuktikan orang-orang dari Sekte Gunung pasti punya rencana rahasia lainnya, mereka pasti merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tapi, nggak peduli apapun yang mereka ingin lakukan, orang-orang dari Sekte Langit selalu menjadi penghalang mereka. Saat mereka menjadi lebih kuat, pada saat itu, mereka pasti akan menyerang kalian dulu. Aku yakin kalian juga paham hubungan dari semua ini, kan? 11. Semua yang ada di ruangan itu adalah orang-orang yang cerdas. Asalkan Wira menjelaskan semuanya, dia yakin mereka pasti akan mengerti pemikirannya. Saat waktunya tiba, dia tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, dia percaya orang-orang dari 8 keluarga besar itu akan langsung berdiri di pihaknya. Meskipun semuanya memiliki pemikiran mereka sendiri, hal yang paling penting adalah mereka ingin menghancurkan rencana Sekte Gunung. Musuh dari musuh adalah teman. Benar, aku juga merasa apa yang dikatakan Wira ini masuk akal, bagaimana menurut kalian? Juna tiba-tiba berdiri di samping Wira dan menatap ke semua orang untuk menunggu keputusan mereka. Hal tentang Sekte Langit bukan sesuatu yang bisa diputuskannya sendiri, dia masih harus berunding dengan 8 keluarga besar. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perpecahan dan memastikan kelangsungan Sekte Langit. Semuanya saling memandang dan menunggu kepala keluarga dari keluarga Basra untuk berbicara. Uhuk-uhuk, setelah batuk 2 kali, kepala keluarga dari keluarga Basra mengetuk tongkatnya beberapa kali dengan lembut, lalu berbicara. Sekarang kita masih nggak bisa memastikan perkataan Wira ini apakah benar atau enggak, masih harus diselidiki lagi. Tapi, kalau orang-orang dari Sekte Gunung benar-benar ikut campur dengan urusan dunia luar, seperti yang dikatakan Wira, kita memang harus berjaga-jaga. Jadi, untuk beberapa saat ini, kita semua harus bergerak dan kirim semua mata-mata kita untuk segera menyelidiki Sekte Gunung. Kalau memang sesuai dengan perkataan Wira, kita harus bertindak terlebih dahulu. Kita nggak boleh memberi mereka kesempatan untuk menyerang kita. Kepala keluarga Basra menganggukkan kepalanya dan menganggap apa yang dikatakan Wira masuk akal juga. Kepala keluarga Hafuza mengernyitkan alisnya dan bertanya, jadi, pertandingan bela diri nggak akan diadakan lagi. Kalau orang-orang dari Sekte Gunung menanyakan alasannya, apa yang harus kita katakan? Saat ini, tidak peduli siapapun yang terlebih dahulu memutuskan hubungan, akan dianggap bersalah. Orang-orang dari Sekte Langit ini tidak ingin dianggap bersalah, sehingga tanggung jawab untuk kesalahan ini tentu saja harus dilimpahkan kepada orang-orang dari Sekte Gunung. Wira tersenyum dingin dan langsung ikut berbicara, kalau langsung beritahu mereka nggak akan melanjutkan pertandingan ini lagi, apa yang bisa mereka lakukan? Bab 1613. Bodoh, kamu ini benar-benar terlalu sombong. Pertandingan antara Sekte Gunung dan Sekte Langit sudah diatur sejak ratusan tahun yang lalu dan selama berabad-abad ini, kedua belah pihak terus mempertahankan tradisi ini. Kamu ini hanya seorang menantu yang baru saja bergabung dengan Sekte Langit, berani-beraninya ikut campur dalam pertandingan ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Ingin membatalkan pertandingan hanya dengan satu katamu saja. Kamu ini terlalu memandang tinggi dirimu. Kepala keluarga Hafuza sangat marah. Dia menuding hidung Wira dan melontarkan cacian yang tajam. Semua orang yang berada di ruangan itu juga ikut berseru, jelas merendahkan Wira.
Mereka berpikir perkataan Wira ini sangat konyol, harus ditaruh di mana harga diri mereka. Bagaimana mungkin sekte langit yang begitu besar ini butuh seorang pemuda dari dunia luar ini mengatur mereka. Bahkan berusaha untuk merusak tradisi mereka yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun yang lalu, mereka tentu saja tidak bisa menerimanya. Bodoh, aku tahu kamu berpengaruh di dunia luar dan aku dengar kamu bahkan punya kekuatanmu sendiri, tapi kamu harus tahu situasimu sekarang. Di sini adalah sekte langit, bukan wilayah kecilmu itu. Kita semua nggak perlu mengikuti keinginanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersikap sewenang-wenang di hadapan kita hanya karena kamu adalah penguasa di wilayahmu itu. Sungguh lucu sekali. Kepala keluarga Hafuza masih tidak menyerah dan terus melawan Wira. Semua orang di ruangan itu juga ikut berseru, mendukung satu sama lain sepenuhnya. Hanya kepala keluarga Ganim yang tetap berdiri bersama Wira, tetapi kali ini dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, masalah kali ini sangat besar dan berhubungan dengan kehormatan Sekte Langit. Kali ini, tindakan Wira memang tidak begitu benar, setidaknya ini menurutnya. Sementara itu, Julian menjilat sudut bibirnya dan tidak mengatakan apapun, jelas merasa kesulitan. Dia memang merasa sangat terharu. Semua hal ini memang bermula dari pertandingan bela diri, sehingga Wira ingin membatalkan pertandingan itu. Selain itu, Wira juga ingin melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wira? Dia berpikir bisa menjadi istri Wira adalah pilihan paling beruntung seumur hidupnya. Aku memang punya beberapa pengaruh di dunia luar dan juga sangat berkuasa, tapi apa hubungannya dengan kalian semua? Di sini memang adalah Sekte Langit. Sebelumnya, aku bisa mengikuti peraturan kalian, karena aku belum menikah dengan Julian. Tapi sekarang berbeda. Julian sudah menjadi istriku, jadi urusannya adalah urusanku. Aku nggak peduli apakah pertandingan ini akan dilanjutkan ataupun kesepakatan kalian sejak ratusan tahun yang lalu, ini semua nggak ada hubungannya denganku. Tapi, aku ingin mempertegas keputusanku kepada kalian. Kalau kalian ingin tetap melanjutkan pertandingan ini, langsung pilih orang lain sebagai pesertanya saja. Aku nggak akan mengizinkan Julian berpartisipasi. Inilah tujuan kedatanganku ke Sekte Langit kali ini. Ingat, aku nggak sedang berunding dengan kalian, tapi ini keputusanku. Kalian ingin mengikuti keputusanku atau enggak, itu masalah kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, Wira langsung melihat ke arah Julian yang ada di sampingnya. Kita nggak bisa bekerja sama dengan orang yang pemikirannya berbeda. Apa yang harus disampaikan pun sudah dikatakan semuanya, ayo sekarang kita pergi. Julian menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Julian, kalau hari ini kamu berani meninggalkan tempat ini, kelak kamu bukan anggota dari Sekte Langit lagi. Jangan lupa misimu, kamu adalah gadis suci Sekte Langit. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk melatihmu agar kamu bisa mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Bab 1614. Sekarang lihat kamu sudah menjadi seperti apa. Bahkan seorang pria dari dunia luar pun bisa memerintahmu seenaknya. Kamu ini benar-benar mempermalukan Sekte Langit, kata kepala keluarga Yazid. Dia ingin maju untuk menghalangi Wira dan Julian, tetapi tidak berani karena kepala keluarga Ardasir adalah contoh yang terbaik. Setelah tersenyum dingin, Wira segera mengeluarkan senapannya dan langsung membidik kepala keluarga Ardasir yang sedang berbicara. Wira, jangan sembarangan, cepat letakkan senjata tersembunyi di tanganmu itu. Tadi kamu sudah melukai kepala keluarga Ardasir. Kalau kamu sekarang melukai kepala keluarga Yazid lagi, meskipun Tuan Juna melindungimu pun jangan harap hari ini kamu bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun harus berusaha sekuat tenaga dan kehilangan nyawa kami juga akan menghukummu, kata kepala keluarga Lainufar dengan nada dingin. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi muram dan tegang. Sementara itu, Juna tetap duduk di tempatnya dan tidak berbicara. Setelah perlahan-lahan memalingkan wajahnya dan melihat beberapa orang di belakangnya yang bersiap-siap, Wira berkata dengan nada dingin, kalau kalian mampu, ayo maju. Aku lihat gerakan kalian atau peluruku yang lebih cepat. Jangan salahkan aku nggak memperingatkan kalian. Kita semua adalah orang dari dunia persilatan, jadi aku yakin kalian sudah tahu hidup atau mati di atas arena pertarungan adalah urusan takdir masing-masing, kan? Kalau aku nggak sengaja membunuh kalian dengan senapan ini, jangan salahkan aku lagi. Perkataan Wira jelas merupakan ancaman hingga membuat kepala keluarga Basra merasa sangat marah. Dia adalah tiang utama di Sekte Langit,
bahkan Juna juga harus menghormatinya. Namun kali ini, Wira malah begitu berani berbicara seperti itu di depannya, jelas Wira meremehkannya. Ini benar-benar membuatnya sangat kesal. Apa kalian gak dengar kata-kataku? Baiklah, kalau begitu, lakukanlah. Beberapa detik kemudian, Wira sudah menarik pelatuk senapannya. Namun, dia tidak membidik kepala dari kepala keluarga Lainufar, melainkan bahunya. Kemudian, terdengar suara jeritan yang keras langsung bergema di seluruh aula itu, hingga sekelompok murid di luar pintu juga ketakutan hingga wajah mereka pucat. Banyak yang ingin masuk dan membantu, tetapi setelah melihat senapan di tangan Wira, mereka tidak berani membantu. Mereka berpikir bahkan kepala keluarga dari 8 keluarga besar pun tidak mampu menahan Wira dan mereka juga tidak bisa melawan senapan, apa yang bisa mereka bantu. Sekarang, masih ada yang berani maju melawanku, kata Wira sambil menatap semua orang yang ada di ruangan itu dengan dingin. Setelah saling memandang sebentar, semuanya tidak berbicara, begitu juga dengan kepala keluarga Basra. Aku sudah menyampaikan semua yang harus kukatakan. Kalau nggak ada yang menentang perkataanku lagi, maka keputusannya seperti ini. Aku akan membawa Julian pergi nanti karena dia sudah menjadi istriku, jadi harus mengikutiku. Mulai hari ini, Julian dan Sekte Langit sudah putus hubungan, aku harap kalian jangan ganggu kehidupan kami lagi. Kalau nggak, akan kubunuh. Bab 1615. Kepala keluarga Basra menggertakkan giginya, tetapi dia juga hanya bisa membiarkan Wira dan Julian pergi begitu saja. Kepala keluarga lainnya juga begitu. Hanya kepala keluarga Ganim saja yang hatinya merasa sangat gembira. Dalam hatinya, dia berharap Wira dan Julian bisa meninggalkan tempat ini, lalu mempermalukan kepala keluarga lainnya. Saat ini, Wira memang tidak mengecewakannya, bahkan benar-benar melakukannya. Anak itu sungguh luar biasa. Apa kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Anak ini memang punya senjata tersembunyi yang sangat kuat, tapi dia sudah melukai kepala keluarga Ardasir dan keluarga Lainufar. Ini adalah sebuah aib besar bagi kita. Tuan Juna, bukankah sekarang kamu harus memberi kami sebuah penjelasan? Mereka bilang menantu sama saja dengan putra sendiri, jadi sekarang dia juga sudah termasuk anggota keluarga Triaji, kan? Kata kepala keluarga Basra menantang Juna. Kepala keluarga Basra berpikir jika tidak bisa menangani Wira, dia masih bisa menangani Juna. Meskipun 8 keluarga besar tidak akrab, mereka juga memiliki pengaruh yang kuat setidaknya di Sekte Langit. Sekarang, posisinya juga sudah setara dengan Juna. Selain itu, selama beberapa tahun ini, perkembangannya sangat baik, mungkin Juna juga tidak bisa melawannya. Kita semuanya hidup di Sekte Langit. Selama berabad-abad ini, generasi kita selalu hidup seperti ini. Hubungan antara 8 keluarga besar dan keluarga Triaji juga seperti ini. Tapi masalah kali ini sudah melewati batas kita. Kalau kamu nggak memberi kami sebuah penjelasan, situasi Sekte Langit hanya ada satu yaitu terpecah belah. Mulai sekarang, urusan keluarga Triaji nggak ada hubungan dengan kami dan kamu juga nggak perlu ikut campur dengan apapun yang kami lakukan. Kepala keluarga Basra perlahan-lahan mendesak Juna, jelas berambisi untuk merebut kekuasaan. Hanya dengan kekuatan mereka saja tidak cukup untuk menghadapi Wira, sehingga Juna harus turun tangan juga. Mereka tidak percaya Julian akan melawan Juna. Jika hal ini benar-benar berkembang hingga tahap ini, bukankah sungguh tragis jika ayah dan putrinya bertarung? Juna yang duduk di kursi utama mengernyitkan alisnya dan mengepalkan tinjunya juga dengan erat. Dalam sekejap, dia juga tidak tahu harus bagaimana dan dilema. Tuan Juna, cepat jawab kami. Kamu sebenarnya memilih Sekte Langit kita bersatu atau membiarkan anak itu memecah belah kita? Keputusannya ada di tanganmu, kami semua menunggu jawabanmu, kata kepala keluarga Basra dengan tegas. Saat ini, dia sudah tidak peduli lagi, hanya ingin situasi ini segera berakhir. Kepala keluarga lainnya juga ikut mendesak Juna bersama dengan kepala keluarga Basra. Berikan aku 1 hari lagi, aku ingin berbicara dengan Wira dan Julian. Aku yakin hal ini pasti berubah menjadi lebih baik. Lagi pula, apa kalian pernah berpikir, kalau semua ini seperti yang dikatakan Wira dan Sekte Gunung benar-benar punya rencana jahat, bagaimana kita bisa menghadapi mereka kalau kita terpecah? Selama bertahun-tahun ini, konflik internal antara Sekte Gunung dan Sekte Langit terus berlanjut. Memang konfliknya nggak terlalu besar, tapi harusnya nggak perlu kukatakan lagi ketegangan di baliknya, kan?
Meskipun kalian sudah meninggalkan Sekte Langit dan inisiatif mencari perlindungan mereka, apa mereka akan menerima kalian? Pada akhirnya, kalian hanya akan dimusnahkan mereka sedikit demi sedikit. Bab 1616. Kalian ingin keluarga yang dibangun dengan susah payah ini hancur begitu saja. Juan langsung menemukan kunci masalahnya. Perkataan ini langsung mengenai hati semua orang. Sekte Gunung dan Sekte Langit memiliki sejarah yang panjang hingga ratusan tahun. Baik keluarga Triaji, 8 keluarga terbesar, maupun keluarga lainnya, mereka membangun fondasi dengan jerih payah sendiri. Jika hancur begitu saja di tangan mereka, mereka akan menjadi pendosa besar. Bagaimana mereka akan menjelaskan kepada leluhur masing-masing saat bertemu di dunia akhirat? Seperti dugaan Juan, amarah orang-orang akhirnya mereda. Untuk sesaat, keluarga Basra juga tidak berkata-kata lagi. Obati mereka berdua dulu. Aku lihat luka mereka sangat parah, mungkin harus beristirahat untuk sementara waktu ini, ujar Juan yang mengalihkan topik pembicaraan. Kemudian, tatapannya tertuju pada orang keluarga Ardasir dan keluarga Lainufar. Kini, keduanya sudah kesakitan hingga sekujur tubuh mengejang. Tanpa basis kultivasi yang mereka miliki, mana mungkin mereka bisa bertahan sampai sekarang. Baik, kalau begitu, aku akan memberimu 1 hari lagi. Kalau nggak bisa memberi kami jawaban yang memuaskan dalam 24 jam, kami hanya akan bertindak sesuai yang kami katakan sebelumnya. Meski warisan kami harus hilang sedikit ataupun berdosa pada leluhur, kami nggak akan ragu. Jelas kepala keluarga Basra. Kemudian, dia langsung pergi dengan diikuti anggota keluarga lainnya. Di aula, hanya tersisa Juan, keluarga Ganim, dan keluarga Isas. Hubungan ketiganya memang cukup baik, apalagi keluarga Isas selalu memilih untuk netral dan tidak ingin menyinggung siapapun. Kepala keluarga Isas ada di sini bukan untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Juan, tetapi hanya untuk menyapanya agar tidak tersinggung. Ketua Juan, kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau kalian sudah mendapat hasilnya, ingat kabari aku. Pokoknya aku akan menuruti pengaturanmu, ucap kepala keluarga Isas sambil tersenyum lugu, lalu pergi begitu saja. Melihat ini, Juan pun mengerlingkan matanya dan membatin, dasar nggak berpendirian. Keluarga Triaji bisa menjadi pemimpin dari 8 keluarga terbesar karena kemampuan memimpin Juan yang baik. Selain itu, dia sangat berwaspada dan sulit ditebak. Itu sebabnya, mana mungkin dia tidak memahami maksud kepala keluarga Isas. Ketua Juan, karena kamu sudah memutuskan untuk berdiskusi dengan Wira, aku akan mengejarnya sekarang. Kalau enggak, dengan sifatnya itu, dia mungkin akan langsung pergi. Ketika saat itu tiba, kita akan makin sulit untuk mencarinya, ujar kepala keluarga Ganim segera. Kini, hubungan keluarga Ganim dengan keluarga Basra sudah retak. Jadi, sebaiknya dia mendekati Juan untuk mempertahankan posisinya. Dengan cara ini, setidaknya dia masih memiliki penyokong di masa depan, juga teman untuk berbagi suka dan duka. Ya, aku dengar, hubungan anakmu dengan Wira cukup baik. Suruh dia cari Wira untuk mengobrol, sekaligus korek informasi darinya. Bukannya aku ingin menyulitkan Wira, tapi sulit sekali untuk membuat keputusan, ujar Juan. Bab 1617. Baik, aku akan menemui Wira dulu. Sesudah mengiyakan, kepala keluarga Ganim langsung berjalan keluar. Saat ini, Wira sudah membawa Julian ke pintu masuk Sekte Langit. Dia berkata, lihat saja selama mungkin setelah pergi, kita mungkin nggak akan kembali dalam waktu dekat ini tentu saja, kalau semuanya sesuai dugaanku. Aku nggak ingin menginjakan kaki ke tempat ini lagi untuk selamanya. Entah Sekte Langit apaan, nama ini nggak pantas bagi mereka. Tempat ini penuh dengan kejahatan, kepalaku bisa sakit kalau terus di sini. Wira melipat lengannya di depan dada sambil mendengus. Kalau bukan karena Julian, dia sudah malas meladeni Juan. Entah ayah macam apa yang menyuruh putrinya mengikuti pertarungan seperti itu. Julian tidak berbicara, hanya merasa enggan. Lagi pula, ini rumahnya, dia dibesarkan di sini. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah meninggalkan Sekte Langit. Begitu pergi ke dunia fana, dia pun langsung bertemu Wira. Sesudah itu, terjadi banyak sekali hal yang di luar dugaannya. Sebentar, jangan pergi dulu. Tepat ketika Wira dan Julian hendak pergi, terdengar teriakan dari belakang mereka. Orang itu belum terlihat, tetapi teriakannya yang familiar terdengar begitu kuat. Siapa lagi kalau bukan Arham?
Kenapa kamu kemari? Tanya Wira sambil menatap Arham. Kemudian, dia meneruskan, kita juga nggak terlalu dekat, kamu nggak perlu mengantar kepergianku. Aku rasa tempat ini nggak cocok untukmu, sebaiknya segera cari hari baik untuk pergi. Jangan lupa mencariku di Dusun Darmadi, Provinsi Lowala. Nanti, kita baru minum-minum dan bersenang-senang di sana. Aku akan mencarikanmu istri juga, kamu pasti akan senang. Ucap Wira. Arham mengerlingkan matanya pada Wira, lalu mendorongnya dan membalas, jangan bicara omong kosong denganku. Aku orang dunia persilatan yang punya pendirian, wanita hanya akan merusak karirku. Aku hanya ingin meningkatkan kekuatanku untuk sekarang. Selain itu, kalau pergi ke dunia fana, aku takut konsentrasiku akan terganggu dan kemampuanku menurun. Jangan sampai aku melupakan niat awalku hanya karena godaan duniawi. Wira menyeringai mendengarnya. Dia tidak menyangka Arham akan begitu berpegang teguh dari pendiriannya. Dia menyahut, iya, berarti kamu datang untuk mengantar kepergianku, kan? Arham menggeleng, segera menyatakan tujuannya, aku datang karena perintah ayahku, tapi aku nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia memberiku perintah untuk membawamu ke rumahku. Aku nggak tahu apa yang ingin dia bicarakan padamu. Ayo, ikut aku. Sesudah berbicara, Arham langsung meraih pergelangan tangan Wira dan berniat membawanya ke kediaman keluarga Ganim. Namun, Wira sontak mengempaskan tangannya dan berkata dengan kesal, sana. Kenapa aku harus ikut denganmu? Kita memang sahabat, tapi kamu berasal dari 8 keluarga terbesar. Sekarang aku berkonflik dengan mereka. Kalau aku pergi ke rumahmu dan ayahmu bersekongkol dengan mereka, bukankah aku bisa celaka? Aku memang punya senapan, tapi jumlah kalian begitu banyak, aku bisa kalah. Lebih baik aku nggak pergi. Akan tetapi, Arham tidak bermaksud untuk membiarkan Wira pergi begitu saja. Dia pun mengadang di hadapan kedua orang itu. Melihat ini, Julian merasa sangat pusing. Bab 1618. Sebelumnya, Arham dan Wira bukanlah teman. Sesudah terjadi berbagai masalah, kini mereka berdua sudah menjadi sahabat. Dilihat dari situasi ini, Arham dan Wira seperti akan berkelahi. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh Julian? Apakah dia harus membantu salah satu dari mereka? Ketika suasana mulai menegang, terdengar suara berdeham seseorang. Tampak pula kepala keluarga Ganim yang perlahan-lahan menghampiri mereka bertiga. Ayah, bukannya kamu menyuruhku membawanya? Kenapa datang sendiri? Kamu takut aku gagal membujuknya? Aku sudah menjelaskannya barusan, pokoknya aku nggak akan membiarkannya pergi sebelum mengikutiku. Meskipun dia punya senapan, aku yakin dia nggak akan berani menyakitiku. Jelas Arham sambil melipat lengan di depan dada. Entah dari mana datangnya kepercayaan diri orang ini, Wira mengerlingkan mata memikirkannya. Namun, dia tidak memedulikan Arham lagi, melainkan menatap kepala keluarga Ganim. Wira sudah menyinggung mereka, sampai-sampai kepala keluarga Ganim datang mencarinya. Itu artinya, masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu situasi membaik atau 8 keluarga terbesar ingin menghabisinya. Jika seperti itu, berarti pertempuran besar akan terjadi. Begitu terpikir akan hal ini, Wira mulai mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang bisa digunakannya. Aku tahu putraku nggak mungkin berhasil mengundangmu ke rumah kami, makanya datang kemari, sekaligus untuk mengungkapkan ketulusan kami, ujar kepala keluarga Ganim sembari tersenyum. Matanya yang menyipit itu membuatnya terlihat seperti rubah licik yang tidak berniat jahat. Wira menyeringai seraya menyahut, kalau begitu, kita bicara di sini saja, nggak perlu pergi ke rumah kalian. Lagian, kami juga nggak bisa lama-lama, keluarga kami menunggu kami pulang untuk makan bersama. Penolakan Wira ini terdengar sangat santai, membuat Arham hampir muntah darah saking kesalnya. Meskipun keluarga Ganim bukan yang terbesar dan berada di urutan bawah, mereka tetap memiliki posisi di Sekte Langit. Di seluruh Sekte Langit, mana ada yang berani menantang mereka, termasuk 8 keluarga terbesar itu. Bagaimanapun, kedua belah pihak hanya akan sama-sama menderita kerugian jika terjadi pertarungan. Akan tetapi, Wira malah tidak menghormati ayahnya dan menolak perintah ayahnya. Benar-benar menyebalkan. Kalau begitu, aku nggak akan bertele-tele lagi. Sebenarnya, aku datang juga karena perintah Ketua Juan. Dia nggak membantumu bicara tadi, tapi kamu menantunya sehingga dia sudah pasti berada di pihakmu.
Ketua Juan seharusnya pernah memberitahumu bahwa situasi di Sekte Langit nggak sesederhana yang kamu lihat. Itu sebabnya, dia tidak boleh terkesan terlalu melindungimu supaya situasi nggak menjadi makin buruk. Selain itu, kamu akan menjadi makin repot kalau dia terus membelamu, ujar kepala keluarga Ganim. Bab 1619. Itu urusan kalian, aku malas ikut campur. Pokoknya, aku sudah menyatakan sikapku. Aku nggak peduli apa yang akan kalian lakukan di kemudian hari, terserah kalian saja, timpal Wira sembari mengedikkan bahunya dan tidak memedulikan kepala keluarga Ganim lagi. Barusan Wira memang sempat berubah pikiran, tetapi dia tidak sengaja menemukan orang keluarga Basra yang bersembunyi di sekitar. Semua orang dari 8 keluarga terbesar memang brengsek. Wira tidak ingin punya hubungan dengan mereka agar tidak terkena masalah. Wira lebih memilih untuk kembali ke dunia fana yang bebas. Lagi pula, Sekte Langit akan berusaha mencegah Sekte Gunung menghancurkan keseimbangan. Mereka semua orang egois sehingga tidak akan membiarkan siapapun merusak keseimbangan. Sobat, tadi kamu bukan bicara seperti ini. Kita bisa membahasnya lagi, ucap kepala keluarga Ganim. Sayangnya, Wira tidak memberinya kesempatan dan langsung menggandeng tangan Julian untuk pergi. Di aula Sekte Langit, sepertinya, dia nggak menghargai maksud baikmu. Begitu melihat wajah murung kepala keluarga Ganim, Juan langsung mengetahui hasilnya. Ketua Juan sudah tahu, tapi masih mengejekku. Apa kamu nggak takut masalah ini akan menjadi di luar kendali kita? Balas kepala keluarga Ganim. Sebenarnya, keluarga Ganim ingin memanfaatkan masalah Wira ini supaya bisa memasuki jajaran 8 keluarga terbesar lagi. Dengan begini, mereka baru bisa mendapatkan kejayaan kembali. Dilihat dari situasi sekarang, sepertinya kepala keluarga Ganim berpikir terlalu banyak. Wira tidak ingin membantu siapapun atau faksi manapun, melainkan hanya memikirkan istrinya. Jika Wira menyetujuinya dengan mudah, itu artinya otaknya bermasalah. Sudahlah, karena mereka sudah tahu masalah Sekte Gunung, terserah mereka mau ngapain mulai sekarang. Aku malas ikut campur, lebih baik melakukan hal yang kusukai daripada membuang-buang waktu untuk semua ini, ucap Juan sambil tersenyum. Kemudian, dia langsung pergi ke belakang. Kepala keluarga Ganim pun menghela napas tanpa mengatakan apapun. Untuk sekarang, dia hanya bisa mengambil tindakan sesuai situasi yang terjadi. Pada saat yang sama, Wira dan Julian telah meninggalkan wilayah Sekte Langit dan menuju ke Dusun Darmadi kini. Dia merasa sangat baik karena tidak terlibat dalam kekacauan kedua sekte. Wira telah menyatakan sikapnya, bahkan mereka sudah melihat kehebatan senapan. Jadi, Wira tidak perlu menjelaskan hal selanjutnya lagi. Orang-orang Sekte Langit juga tidak bodoh, mereka tentu tidak berani mempersulit Wira. Jika sampai hubungan mereka benar-benar hancur, hasilnya pasti akan sangat buruk. Sebentar, ketika Wira dan Julian ingin menunggang kuda, terdengar lagi teriakan seseorang. Wira tanpa sadar menoleh, lalu melihat Arham yang mengejar. Kita ini sahabat, nggak perlu sungkan-sungkan. Kalau berjodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Lebih baik kamu segera kembali, ujar Wira sambil melambaikan tangannya, bermaksud untuk mengusir Arham. Arham termangu sesaat, tetapi segera bereaksi kembali. Wira sudah salah paham padanya. Dia pun menyahut, apa-apaan kamu ini? Aku hanya ingin pergi ke dunia fana bersamamu. Kamu kira aku begitu sedih karena harus kehilanganmu? Cih, jangan mimpi. Bab 1620. Meskipun keduanya adalah sahabat, Arham selalu jahil. Wira mencemberutkan bibirnya, melihat mata Arham berbinar-binar. Keterampilan bela diri Arham termasuk hebat. Jika dia bersedia bergabung dengan Dusun Darmadi, Wira tentu akan diuntungkan. Kamu sudah yakin mau ikut? Gimana dengan ayahmu? Tanya Wira. Dia jelas sudah diuntungkan, tetapi masih banyak tanya. Aku ikut denganmu juga karena perintah ayahku. Dia sudah lama muak dengan kehidupan di Sekte Langit, tapi nggak bisa pergi seenaknya karena status dan tanggung jawabnya. Aku berbeda, aku bisa pergi kemanapun dan nggak ada yang bisa mengaturku. Makanya, dia baru menyuruhku mengejarmu dan pergi bersamamu. Anggap saja ini sebagai latihan di dunia fana, jelas Arham yang sudah tiba di hadapan Wira. Kalau begitu, mari kita berangkat bersama, balas Wira. Segera, ketiga orang itu memulai perjalanan mereka untuk kembali ke Dusun Darmadi. Kini, dunia sedang kacau. Kerajaan Nuala dan Kerajaan Beluana masih berkonflik. Meskipun Kerajaan Beluana sudah mundur ke perbatasan, mereka tetap tidak sabar untuk mengambil tindakan.
Wira sangat memahami Ciputra. Meskipun terlihat tidak berdaya, pria ini sebenarnya ambisius, tentu ingin menaklukkan kerajaan Nuala. Di sisi lain, kerajaan Nuala juga dilanda masalah internal dan eksternal, bahkan tersembunyi bahaya besar di dalamnya. Ini adalah bagian yang paling menyusahkan, sekaligus alasan utama Wira memilih untuk turun tangan. 3 hari kemudian, di Dusun Darmadi. Kak Wira, akhirnya kamu pulang. Ada masalah besar di kerajaan Nuala. 11. Selain itu, kerajaan Agrel sudah mengatur pasukan. Mereka sedang menuju ke kerajaan Nuala. Setibanya di Dusun Darmadi, Biantara, Danu, dan Dodi langsung berlari ke arah Wira, menceritakan apa saja yang terjadi selama beberapa waktu ini. Wira tak kuasa tertegun. Dia baru pergi beberapa bulan, tetapi sudah terjadi perubahan sebesar ini. Dia segera bertanya, apa informasinya bisa dipercaya? Biantara mengangguk sambil membalas, ya, aku sudah mengerahkan seluruh jaringan mata-mataku untuk menyelidiki pergerakan setiap kerajaan. Tapi, mereka nggak bisa mendapat informasi di istana kerajaan Nuala karena penjagaannya ketat sekali. Dengar-dengar, darurat militer telah diberlakukan di istana. Pangeran Yahya juga dikurung. Tapi, aku masih menyuruh orang menyelidiki situasi di dalam sana, mungkin masih butuh beberapa hari 11. Di sini, seluruh personel inti Dusun Darmadi hadir. Mereka sedang menunggu perintah dari Wira. Sepertinya, Ciputra berkolusi dengan kerajaan Agrel. Mereka diam-diam mencapai kesepakatan. Itu sebabnya, kerajaan Agrel mengutus pasukan untuk menyerang kerajaan Nuala. Kalau begini, situasi akan menjadi nggak stabil, ujar Wira. Bab 1621. Wira hanya ingin mempertahankan Dusun Darmadi dan menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga serta sahabatnya. Akan tetapi, dia tidak ingin melihat dunia berada dalam kekacauan. Faktanya, kekacauan makin merajalela sekarang. Kak Wira, bagaimana kalau kita mengerahkan pasukan juga? Dengan kemampuan kita sekarang, kerajaan Nuala ataupun kerajaan Beluana nggak akan berani melawan. Selain itu, kita hanya perlu mencari kesempatan untuk menyatukan dunia. Kamu akan menjadi penguasanya. Kami akan melindungi dan mendukungmu. Asalkan kamu naik tahta, aku yakin kamu bisa menjadi penguasa baik dan dunia akan damai. Usul Danu langsung. Orang-orang turut mengiyakan dengan semangat. Kehidupan mereka sudah sangat terhormat sekarang, bahkan reputasi mereka ada di mana-mana. Namun, hal ini masih belum cukup. Jika Wira bisa menjadi penguasa, mereka tentu akan menjadi pejabat dan menikmati kemuliaan dan kejayaan yang tiada habisnya. Ini adalah impian semua orang. Wira mengetuk meja dengan perlahan. Dia tidak berbicara untuk waktu lama, tetapi otaknya terus berpikir. Kak Wira, kami semua menunggu perintah darimu. Cepat beritahu kami, apa yang harus dilakukan untuk sekarang. Desak Dodi yang memang tidak sabaran. Dia merasa risau saat melihat Wira yang hanya terdiam. Begini, aku baru pulang, jadi kurang tahu situasi kerajaan Nuala. Aku akan Bob 1821. Pergi ke istana, kalian tunggu di sini. Jangan ada yang bertindak tanpa izin dariku. Kalau ketahuan ada yang mengerahkan pasukan, jangan salahkan aku bertindak kejam, ujar Wira untuk memperingatkan. Semua personel inti ini adalah orang-orang kepercayaan Wira. Dusun Darmadi bisa berkembang sampai seperti ini juga berkat mereka. Namun, tidak mudah untuk menjadi penguasa dunia. Semua hal tentu harus direncanakan dengan baik. Begitu perang terjadi, semua hanya akan menjadi makin kacau. Kini, 3 provinsi yang berada di bawah yurisdiksi Wira sangatlah stabil. Rakyat melewati kehidupan yang bahagia. Bagi Wira, berada di zona nyaman juga bukan sesuatu yang buruk. Kak Wira, kamu tenang saja. Kami nggak akan mengecewakanmu. Asalkan kamu memberi perintah, kami nggak akan pernah membantah dan akan melakukannya dengan sukarela, ucap Danu. Hati Wira seketika terasa hangat. Inilah sahabat terbaiknya. Dia tidak bisa merasakan kehangatan apapun saat berada di Sekte Langit. Orang-orang di sana hanya mementingkan keuntungan. Asalkan ada keuntungan, mereka mungkin tega membunuh orang tua sendiri. Akan tetapi, Danu dan lainnya jelas tidak seperti itu. Mereka baru pria sejati dengan semangat yang berkobar-kobar. Kak Wira, hati-hati di jalan. Sekarang ada banyak bandit di 3 provinsi yang dikuasai kerajaan Nuala. Mereka mengambil alih gunung dan menjadikan diri sendiri penguasa. Jujur saja, aku rasa kerajaan Nuala sudah berada di ambang kehancuran. Ucap Biantara untuk mengingatkan.
Jaringan mata-mata ada di tangannya sehingga dia tentu tahu banyak informasi.